Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama saya pada segmen Ayo Belajar. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal. Jika dilihat pada gambar ini ya, pasti itu terjadi inflasi. Nah, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Seperti itu ya. Lalu indikatornya adalah mendeskripsikan pengertian kebijakan fiskal dan mengidentifikasi tujuan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu pasti hubungannya dengan negara ya, ada pajak, pasti itu ya, dari gambarnya saja ini pajak ya. Kemudian ada Bank Indonesia atau BI gitu ya, itu pasti ada hubungannya dengan kebijakan fiskal. Seperti itu. Kemudian kebijakan fiskal itu apa sih? Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengatur jalannya inflasi atau perekonomian. Jadi ada dua ya, ada pajak dan subsidi. Jadi instrumen kebijakan fiskal itu pajak dan subsidi. Kemudian kebijakan moneter itu kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Kalau kebijakan fiskal itu diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter diselenggarakan oleh BI, ada kas rasio, ada suku bunga, ada pasar terbuka, dan ada kredit selektif ya. Jadi ada 4 instrumen kebijakan moneter: kas rasio, suku bunga, pasar terbuka, dan kredit selektif. Lalu ada devaluasi dan depresiasi ya. Istilah devaluasi itu penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri oleh kebijakan pemerintah. Sedangkan depresiasi itu penurunan nilai tukar karena mekanisme pasar. Jadi kalau devaluasi itu penurunan mata uang karena memang kebijakan pemerintah, sedangkan depresiasi itu karena mekanisme pasar. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi ada dua istilah, devaluasi dan depresiasi. Sama-sama penurunan, tetapi yang satu oleh pemerintah, sedangkan depresiasi itu oleh mekanisme pasar. Kemudian kita ke latihan soal ya. Apa sih yang dimaksud dengan indeks? Nah, indeks itu adalah angka yang diharapkan dapat memberitahukan perubahan-perubahan variabel sebuah atau lebih karakteristik pada waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Jadi angka-angka yang dapat memberitahukan perubahan-perubahan variabel itu disebut dengan indeks. Kemudian macam-macam indeks itu apa saja? Jadi macam-macam indeks itu ada indeks harga, angka yang dipakai untuk menunjukkan perubahan harga. Jadi kalau indeks harga berarti perubahan harga, baik harga untuk barang sejenis maupun tidak. Kemudian yang ketiga ada, maaf ya, yang kedua tadi ada indeks harga, jadi perubahan harga. Kemudian ada indeks jumlah, berarti perubahan jumlah barang ya. Jadi baik barangnya itu sejenis maupun tidak. Jadi ada indeks harga, ada indeks jumlah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada jelaskan hubungan indeks harga dengan laju inflasi. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Jadi, hubungan antara indeks harga dengan laju inflasi itu kita bisa menentukan tingkat inflasi dari indeks harga. Yang mana indeks harga itu bisa menunjukkan perubahan harga tahun demi tahun. Jadi, hubungan inflasi dengan indeks harga itu cukup erat. Kenapa? Karena inflasi itu dihitung dari perhitungan indeks harga. Kemudian dari tabel ini juga dapat disajikan data pada tahun 1994 sampai 1996. Di sini ada barang A, B, C, dan D ya pada tahun 94 sampai 96 masing-masing ada 100, 200, 500, 400, kemudian di tahun 95 ada 150, 250, 600, dan 500, kemudian di tahun 1996 ada 200, 300, 700, 600. Nah, di sini diminta untuk menghitung indeks harga ya.
Maaf ya. Jadi pada tahun 95 itu ini menggunakan indeks harga agregatif sederhana, jadi ya PN per PO. Jadi tahun 95-nya adalah 1.500, tahun dasarnya tahun 1994, berarti dibagi 1.200 dikalikan 100 ketemunya adalah 125. Nah, itu indeks harganya tahun 95. Kemudian untuk tahun 96-nya berarti 1.800 dibagi 1.200 dikalikan 100. Nah, seperti itu ya. Sudah kita bahas pada video sebelumnya. Lalu apa yang dimaksud dengan inflasi? Nah, inflasi itu adalah naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus-menerus yang disebabkan karena kondisi perekonomian yang tidak stabil. Jadi kalau harga barang hanya 1-2 barang yang naik itu belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Jadi harga-harga barang dan jasa secara umum. Nah, itu disebut inflasi. Kemudian apa sih perbedaan antara demand pull inflasi dan cost push inflasi? Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya juga. Kalau demand pull inflasi itu inflasi yang disebabkan karena kelebihan permintaan ya. Nah, demand pull berarti tarikan permintaan ya. Karena naiknya permintaan sehingga terjadilah inflasi. Nah, seperti itu. Jadi, kurva equilibriumnya bergeser ke kanan atas. Nah, permintaan yang naik. Nah, seperti itu ya. Itu terjadi ketika hari raya. Contohnya seperti itu. Jadi, permintaan terhadap baju meningkat, akhirnya harga-harga barang tidak hanya baju ya, jadi barang-barang yang lainnya kebutuhan pokok juga meningkat. Nah, seperti itu. Kemudian ada cost push inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Nah, dorongan biaya. Jadi, kurva equilibriumnya akan bergeser ke kiri. Nah, itu kalau demand pull inflasi itu dari segi konsumennya ya, kalau cost push dari segi produsennya ya. Jadi, dia akan kalau kenaikan biaya maka kurva equilibrium akan bergeser ke kiri. Kemudian ada apabila dalam suatu negara indeks harga konsumennya tahun 96 sebesar 160 dan pada tahun 97 sebesar 185, berapakah tingkat laju inflasi pada negara tersebut pada tahun 1997? Jadi ini inflasinya dengan menggunakan rumus IHK min IHK min 1 per IHK min 1 kali 100 ya. Jadi 185 ini dikurangi 160 dibagi 160 kalikan 100 ketemunya adalah 15,625. Jadi dia adalah kategori sedang ya, di atas 10%. Seperti itu. Kemudian sebutkan jenis-jenis kebijakan yang digunakan dalam mengatasi inflasi ya. Sudah kita bahas juga ada kebijakan moneter di mana kebijakan dari pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia ya. Kalau yang kedua adalah kebijakan fiskal. Di sini adalah kebijakan pemerintah dengan mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kemudian kalau fiskal berarti dilakukan oleh APBN ya, tapi kalau moneter dilakukan oleh BI. Kemudian kebijakan non moneter, kebijakan selain kebijakan fiskal dan moneter. Jadi kebijakan non moneter dan non fiskal. Contohnya adalah upah produksi, kemudian ada menaikkan jumlah produksi. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ini, apakah perbedaan dari devaluasi dan depresiasi? Tadi yang sudah bahas bahwa devaluasi itu sama-sama merupakan penurunan nilai mata uang, tetapi kalau devaluasi itu penurunan mata uang yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah. Sedangkan depresiasi itu terjadi akibat permintaan dan penawaran mata uang di pasar falas. Jadi karena mekanisme pasar tersebut. Jadi itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.